Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rinaldi Sri Herlambang, SEMM. Saya merupakan dosen tetap pada program studi akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dharma Indonesia sejak tahun 2014 dengan IDEN 0428106604, NUPTK 5360 744645130083 dengan komitmen dan penuh rasa tanggung jawab pada pengembangan pendidikan Indonesia pada umumnya dan STIA Dharma Indonesia pada khususnya. Izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen atau PDD unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi UKT-PT pada bidang pengajaran. Video ini saya buat dalam rangka program sertifikasi dosen gelombang ke-1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti-Saintek. Pada kesempatan ini saya ingin memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Finance Management atau Manajemen Keuangan. Finance Management merupakan mata kuliah inti pada program studi akuntansi di STIA Dharma Indonesia. Saya mengajar mata kuliah Finance Management pada tahun akademik 2024-2025 dengan beban studi sebesar 3 SKS yang diperuntukkan bagi mahasiswa semester 3. Proses pembelajaran mata kuliah ini dilaksanakan secara tatap muka di ruang kelas dengan menggunakan pendekatan student-centered learning yang mendorong keterlibatan aktif melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan, bukan sekedar diterima secara pasif dari pendidik atau sumber informasi. Pembelajaran berlangsung selama 16 minggu sesuai kalender akademik dan dirancang untuk mewujudkan capaian pembelajaran lulusan atau CPL dan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Seluruh materi perkuliahan dapat diakses secara daring melalui platform online melalui Learning Management System atau LMS, yaitu pada laman syakat.ekadharma.ac.id. Mahasiswa juga dapat mengunduh perangkat pembelajaran seperti rencana pembelajaran semester atau RPS dan rencana tugas mahasiswa atau RTM, serta dapat mengunggah tugas-tugas yang diberikan dosen maupun pelaksanaan ujian secara integrasi melalui sistem ini. Adapun mata kuliah Manajemen Keuangan disusun untuk memberikan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis situasi keuangan perusahaan dan mengambil keputusan keuangan yang tepat guna untuk meningkatkan nilai perusahaan. Adapun capaian pembelajaran lulusan CPL mata kuliah Finance Management meliputi 5 CPL sebagai berikut. 1. Penguasaan konsep dasar manajemen keuangan. 2. Analisis laporan keuangan dan kinerja perusahaan. 3. Pengelolaan modal kerja dan likuiditas. 4. Evaluasi investasi dan budgeting atau anggaran. 5. Struktur modal dan kebijakan dividen. Nah, setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk penguasaan materi, keterampilan, dan sikap yang tercermin dalam capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK sebagai berikut. 1. Menguasai konsep dasar manajemen keuangan, mengidentifikasi fungsi dan tujuan manajer keuangan, serta memahami lingkungan keuangan dan pasar modal yang mempengaruhi putusan keuangan perusahaan. 2. Melakukan analisis laporan keuangan menggunakan analisis horizontal, vertikal, dan rasio keuangan, serta dapat menginterpretasikan hasil analisis untuk menilai kesehatan finansial dan kinerja perusahaan. 3. Menghitung dan menerapkan metode evaluasi investasi, NPV, IRR, PI, payback period, discounted payback period untuk menilai kelayakan proyek investasi dan membuat rekomendasi keputusan investasi. 4. Menganalisis laporan keuangan dengan menggunakan analisa rasio untuk mengevaluasi kinerja organisasi. 5. Mengelola komponen modal kerja seperti kas, piutang, dan persediaan, menghitung kebutuhan modal kerja, serta merumuskan kebijakan dividen dan kebijakan keuangan jangka pendek yang mendukung likuiditas dan probabilitas. 6. Menganalisis struktur modal optimal perusahaan, memahami trade-off antara debt dan equity financing, serta mampu merumuskan kebijakan dividen yang tepat berdasarkan kondisi keuangan dan strategi perusahaan. 7. Menghitung dan menafsirkan break-even point sebagai dasar perencanaan penjualan dan probabilitas perusahaan. 8. Memahami, menganalisis kebutuhan modal melalui penyusunan anggaran induk maupun parsial.
Kemampuan akhir mahasiswa melalui sub CPMK mata kuliah manajemen keuangan dituangkan dalam 8 rumusan sub CPMK sebagai berikut. 1. Mahasiswa mampu mendefinisikan dan menjelaskan ruang lingkup manajemen keuangan serta peran manajer keuangan dalam organisasi. 2. Mahasiswa mampu menjelaskan sistem keuangan, institusi keuangan, dan instrumen keuangan yang ada di pasar modal. 3. Mahasiswa mampu menghitung dan mengintegrasikan rasio likuiditas, aktivitas leverage, dan probabilitas. 4. Mahasiswa mampu menganalisis tren dan common size untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan dari waktu ke waktu. 5. Mahasiswa mampu memahami konsep time value of money dan menghitung presentasi value serta future value. 6. Mahasiswa mampu menganalisis analisis BEP dan menghitung anggaran biaya operasional dan anggaran keuangan sebagai alat pengambilan keputusan keuangan dan manajerial yang dengan tolak ukur efisien dan efektif. 7. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai sumber pembiayaan jangka pendek dan jangka panjang. 8. Mahasiswa mampu merumuskan kebijakan dividen yang sesuai dengan kondisi keuangan dan strategi pertumbuhan perusahaan. Ruang lingkup materi yang dibahas dalam mata kuliah ini: 1. Konsep dasar manajemen keuangan, analisis laporan keuangan, 3. Perencanaan dan pengendalian keuangan, 4. Manajemen modal kerja, 5. Sumber pembiayaan dan struktur modal, 6. Biaya modal, 7. Analisis BEP atau titik impas, 8. Penilaian investasi dan budgeting, 9. Manajemen risiko dan pengambilan risk and return. Metode pembelajaran yang digunakan adalah 1. Ceramah interaktif dan partisipatif, 2. Diskusi dan tanya jawab, 3. Studi kasus, 4. Penugasan proyek kolaboratif, 5. Pendayagunaan learning management system atau LMS. Untuk penilaian mahasiswa dilakukan secara objektif dan akuntabel berdasarkan 1. Absensi partisipasi aktif sebesar 10%, tugas individu atau kelompok sebesar 20%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 40%. Dengan rubrik penilaian yang digunakan sebagai berikut: 85 sampai 100 adalah A sangat baik, 70 sampai 80 adalah baik, B 55 sampai 65 adalah C cukup, 40 sampai 50 D adalah kurang, 0 sampai 30 E sangat kurang atau gagal. Tahapan berikutnya, silakan menyaksikan video pembelajaran mata kuliah manajemen keuangan dari sesi ke-9, yaitu tentang budgeting atau anggaran. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Di sesi yang ke-9 ini, dalam mata kuliah manajemen keuangan, kita akan mempelajari budgeting atau anggaran. Di dalam kita mempelajari anggaran itu nanti ada yang namanya anggaran induk atau master budget, ada yang namanya anggaran parsial atau partial budget. Dan nanti kita ada contoh soal dan jawab. Kita akan latihan mengerjakan soal, lalu kita jawab bersama-sama, diskusi, bertanya jawab, serta di akhir sesi akan diadakan tugas yang akan diupload ke Siakap. Nah, apa capaian pembelajaran mata kuliah ini? 1. Pemahaman konsep dasar budgeting. Jadi mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar budgeting dan jenis-jenis budgetingnya dalam perencanaan dan pengendalian organisasi yang tepat. Yang kedua, tahapan proses pembuatan budgeting itu. Tahapan awalnya seperti apa? Nanti akan kita bahas. Targetnya, mahasiswa mampu menganalisis tahapan proses penyusunan anggaran mulai dari perencanaan strategis, penetapan tujuan, hingga implementasi
dengan mempertimbangkan faktor internal maupun eksternal. Yang ketiga, penyusunan anggaran operasional yang terdiri dari anggaran penjualan, pembelian, anggaran produksi, anggaran biaya operasional yang ada dalam suatu perusahaan. Lalu penyusunan anggaran keuangan. Mahasiswa mampu menyusun anggaran kas, anggaran modal dan anggaran laporan keuangan dengan memperhatikan kebutuhan pembiayaan dan investasi organisasi. Yang kelima adalah analisis dan teknik anggaran. Jadi analisis dan teknik anggaran ini kita menganalisa anggaran tersebut. Jadi mahasiswa diharapkan mampu untuk menganalisa anggaran yang dibuat, nanti ada versus realisasi. Nah, terjadi penyimpangan, naik atau turun. Kenapa dia naik, anggaran biayanya ini contohnya, dan kenapa turun? Nah, itu dianalisa. Dan tindakan apa yang harus diambil oleh manajemen untuk suatu keputusan. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, siapa yang bisa menjelaskan apa sih anggaran itu? Kan kita dengar bahwa anggarannya sudah dibuat belum? Nah, apa itu anggaran? Rencana. Terus yang lain? Nanti bilang rencana awal. Terus apa lagi? Kalau menyangkut anggaran berarti menyangkut biaya dan pemasukan atau pendapatan. Menurut para ahli, anggaran itu menurut M. Nafarin adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umum dinyatakan dalam satuan uang. Kenapa disebut kuantitatif? Karena dia ambil dari masa yang lalu. Jika perusahaan itu sudah berjalan. Nah, pertanyaannya, jika perusahaan itu baru, datanya dari mana diambil? Dari para ahli. Dari para ahli, ya? Atau dari karyawan yang sudah berpengalaman, yang berada dalam kegiatan yang sama. Ya. Terus menurut para ahli yang lain, anggaran adalah rencana terperinci tentang perolehan dan penggunaan sumber daya keuangan. Artinya, anggaran itu dibuat untuk kita tahu dari mana sumber pendapatan itu dan untuk apa, dan digunakan untuk biaya-biaya apa saja, sehingga kita bisa tahu kas kita itu defisit atau surplus, dan modal kerja kita bisa dikatakan aman atau tidak. Dari anggaran kita bisa tahu. Ya, makanya kita harus membuat satu anggaran jangka pendek maupun jangka panjang, agar kita bisa tahu uang kita itu cukup atau tidak untuk membiayai kegiatan suatu perusahaan. Apa kata kunci daripada pembuatan anggaran ini? Yaitu efisien dan efektif. Suatu anggaran dibuat harus efisien dan efektif. Kalau bukan tujuan itu, jangan dibuat anggaran. Contoh APBN dan APBD, anggaran pendapatan dan belanja daerah maupun negara. Pendapatan daerah atau pendapatan belanja negara, dari mana sumbernya? Salah satunya dari pajak. Belanja digunakan untuk apa? Pembelian dan pembuatan infrastruktur dan lain-lain. Nah, anggaran itu bukan untuk dihabiskan, ya, tapi dibuat seefisien mungkin dan seefektif mungkin. Maka nanti ada versus
anggaran versus realisasi. Nah, menurun atau naik? Contoh biaya gaji dalam satu perusahaan. Anggaran kita sudah buat naik 5% karena inflasi di tahun 2025. Kita buat 2025. Ternyata kok naiknya sangat tinggi. Padahal baru berjalan 2 bulan. Nah, kenapa? Oh, ternyata ada perubahan daripada anggaran marketing, penjualan. Naik ordernya, ya, ternyata mesinnya kurang untuk memproduksi yang diminta, sehingga si karyawan harus overtime tiap hari. Otomatis biaya loncat naik. Lantas tindakan apa yang harus diambil oleh manajemen? Ngambil karyawan kontrak yang baru atau membeli mesin? Kita lihat dulu kontraknya pendek atau panjang. Kalau cuma kontrak cuma 3 bulan, buat apa? Kecuali kontraknya setahun, 2 tahun, ya, nah itu suatu pengambilan keputusan yang tepat. Nah, budgeting atau anggaran itu adalah proses perencanaan, penyusunan, dan pengelolaan keuangan. Perencanaan, penyusunan, dan pengelolaan keuangan. Kenapa disebut pengelolaan keuangan? Karena jika kasnya defisit, harusnya ngapain? Tindakan apa yang harus diambil? Pinjam kepada pihak ketiga atau pinjam ke bank? Pinjam pada pihak ketiga itu bisa jadi pemegang saham, dana talangan, atau pinjam ke bank yang pakai bunga. Tadi dikatakan bahwa tujuan utama dalam pembuatan anggaran itu adalah efektif dan efisien. Efektivitas berarti memastikan bahwa anggaran yang dibuat itu mencapai tujuan yang diinginkan. Lalu efisiensi berarti menggunakan sumber daya, uang, waktu, dan tenaga seoptimal mungkin untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, kita secara praktek di lapangan nanti kita akan tahu perusahaan yang membuat suatu anggaran dengan yang tidak buat anggaran. Kita akan tahu perusahaan ini lancar atau tidak jalan. Berdasarkan pengalaman, yang lancar itu yang membuat anggaran. Kenapa? Dia tahu bulan depan dia terima duit berapa. Ya kan? Nah, bagi yang perusahaan coba, jika dia tuh punya anggaran, tidak punya estimasi penerimaan bulan depan, ya, dia nanti akan bingung. Bulan depan kita mampu nggak untuk menjalankan operasional ini, untuk beli bahan baku, beli apa, ya. Dengan adanya anggaran, maka semua bisa terkendali. Ada 2 jenis anggaran, ada anggaran induk, ya, ada anggaran parsial. Anggaran induk itu adalah rencana keuangan yang komprehensif yang mengintegrasikan beberapa anggaran operasional dan keuangan. Jadi dalam masa budget itu ada anggaran operasional, anggaran keuangan. Anggaran operasional nanti terdiri dari anggaran penjualan, pembelian, dan lain-lain. Sedangkan anggaran operasional dan anggaran keuangan itu adalah anggaran kas, anggaran laba rugi, anggaran neraca di dalam master budget itu. Nah, di dalam sesi ini kita coba akan latihan nanti cara membuat anggaran kas. Anggaran kas, ya, laporan keuangan itu anggaran kas. Dari mana sumbernya? Dari anggaran penjualan, pembelian, dan lainnya. Tujuannya apa? Master budget itu membantu organisasi dalam merencanakan, mengendalikan, dan
mengevaluasi kinerja secara keseluruhan. Dengan adanya anggaran, maka kita bisa mengevaluasi kinerja dari masing-masing departemen itu. Lalu ada anggaran parsial. Anggaran yang hanya berfokus pada suatu jenis kegiatan atau area tertentu dalam organisasi. Misalnya di area penjualan, di area finance, di area pembelian, di area produksi. Nah, masing-masing parsial ini nanti digabungin jadi satu secara komprehensif, maka jadilah dia master plan. Ya. Tujuannya membantu organisasi dalam merencanakan dan mengendalikan kegiatan spesifik serta mengevaluasi kinerja pada area tersebut. Nah, tadi dikatakan bahwa anggaran operasional dan anggaran keuangan dia masuk ke dalam master budget. Apa perbedaan utamanya anggaran operasional dan anggaran keuangan? Sini fokus utamanya adalah kalau anggaran operasional itu laporan laba rugi yang berisikan kegiatan operasional di suatu perusahaan, laba rugi. Lalu kalau anggaran keuangan, laporan neraca dan arus kas, posisi dan aliran keuangan. Dan tujuannya anggaran operasional merencanakan dan mengendalikan kegiatan operasional, dan anggaran keuangan adalah merencanakan dan mengendalikan posisi keuangan dan aliran kas. Contoh anggarannya, anggaran penjualan dan produksi, anggaran biaya, sedangkan anggaran keuangan adalah anggaran kas, anggaran investasi dan utang. Ya, ini adalah diantaranya anggaran operasional. Contoh anggaran penjualan. Contoh anggaran penjualan. Nanti setelah mempelajari ini, kita akan coba latihan mengerjakan anggaran ini. Ujung tombak daripada pembuatan budgeting adalah anggaran penjualan. Kenapa? Karena di anggaran penjualan ini kita adalah patokan untuk membuat anggaran yang lain. Ya. Nah, sampai sini ada nggak ingin bertanya? Nah, ya, nah. Nama saya Aurelia. Saya ingin bertanya Pak, biasanya yang membuat anggaran itu siapa? Bagian apa? Oke, ini ada pertanyaan, siapa yang membuat anggaran dalam suatu perusahaan itu? Berdasarkan pengalaman ya, di lapangan, yang biasa yang membuat anggaran itu adalah bagian finance, dan jika dia punya internal audit, maka dia yang buat. Kalau tidak punya, finance yang buat, ya departemen keuangan bekerja sama dengan akuntansi dan pembelian biasanya begitu. Ya, ada lagi yang lain? Nama saya Agi Irawan. Saya ingin bertanya Pak, tadi kan disampaikan untuk ujung tombak pembuatan anggaran ini adalah forecast atau rencana penjualan ya pada tahun yang akan datang. Tapi pada aktualnya forecast itu tidak sesuai dengan yang direncanakan Pak. Itu bagaimana Pak? Di tengah-tengah itu ada perubahan. Oke. Satu contoh, jika forecast sudah dibuat, budgeting sudah dibuat, ternyata di pertengahan periode ada perubahan. Misalnya marketing mengajukan perubahan, ada penambahan output, penambahan penjualan. Nah, langkah apa yang harus diambil oleh manajemen? Manajemen akan memutuskan adanya revisi anggaran. Jadi anggaran itu boleh direvisi. Kapan direvisi? Sesuai kebutuhan. Revisi dan dijalankan, begitu ya. Jadi anggaran itu boleh direvisi kapanpun, waktunya jika diperlukan. Oke, ada lagi? Ya, silakan.
Saya Deska Fitri Wansari ingin bertanya Pak, bagaimana sih Pak caranya mengukur kinerja suatu anggaran? Ya, bagaimana cara mengukur kinerja suatu anggaran? Yang pertama, dia harus bisa tahu data awal, artinya data masa lalu. Setelah mengetahui data masa lalu dia jalankan sesuai dengan SOP-nya, ya, dan membandingkan pekerjaan yang lalu itu kepada yang sekarang, artinya ada versus progresnya gimana. Di situ nanti akan ketahuan bahwa dari hasil periode itu naik atau turun. Ya, jika naik kenapa? Jika turun kenapa? Nah, di akhir sesi kita nanti ada tugas yang akan diupload ke Isya. Ya, saya rasa cukup pertemuan kita kali ini. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.